Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berada di Mekah, tepatnya di Hotel Jabal Umar Conrad, di mana kami beserta seluruh jamaah Edu Trip atau umroh edukatif, umroh new normal, harus karantina dulu 3 hari. Benar-benar karantina, tidak boleh keluar hotel ya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman perihal kembalinya umroh setelah 7 bulan ya, 7 bulan ditutup, dan fase ketiga ini sudah dibuka dengan syarat-syarat yang memang sangat ketat. Misalkan batasan usia dan 18 tahun sampai 20 tahun, termasuk juga harus tes PCR atau swab test. Nah, posisi kami ya dekat dengan Masjidil Haram. Ya, ini Hotel Hilton Suite. Di sana ada Zamzam Tower, teman-teman. Zamzam Tower. Di sana Masjidil Haram, Allahumma sholli alaihi, dan ada beberapa orang yang lalu lalang. Ini saya tidak tahu apakah jamaah umrah atau mungkin penduduk setempat atau para petugas hotel. Oke, Pak Haji Syarif Thayyib, bukannya karantina, apa sudah umrah? Jadi karantina dulu Pak Haji, karantina dulu 3 hari, setelah karantina nanti baru melaksanakan umroh. Masya Allah, tuh setelah zuhur, ini beres zuhur, kami sholat di kamar berdua, belum boleh sholat di Masjidil Haram. Teman-teman bantu doa semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga teman-teman yang sudah daftar atau yang akan daftar bisa dengan mudah berangkat ke tanah suci. Yakinlah pandemi ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau virus ini ciptaan Allah, dan Allah pula lah yang akan mematikan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya teman-teman. Nah Pak Haji, ini nanti saya sudah sampaikan juga ke teman-teman yang besok berangkat. Memang pilihannya ada 2. Kebetulan saya ini karena terburu-buru dan nggak terpikirkan, jadi kain ihram saya ini berada di bagasi. Ya, jadi saya tas kabin juga nggak bawa, saya cuma bawa tas kecil. Nah, ternyata pas di bandara baru sadar setelah check in ya, waduh, ini saya nanti berarti mikotnya di Mekah gitu kan. Dan pas saya masuk ke pesawat, ternyata banyak anggota asosiasi Ampuri ya, Ampuri, dan saya juga bertanya kepada mereka, dan mereka pun sama memilih untuk mikotnya di Mekah. Ada juga beberapa jamaah atau teman-teman yang memang dari awal sudah niat untuk mikot di pesawat dengan menyiapkan kain ihram. Jadi mereka yang memilih mikot di pesawat berarti seperti haji ifrad, selama 3 hari karantina harus benar-benar menjaga apa yang diharamkan ketika ihram. Harus memakai kain ihram, menjaga dari yang dilarang selama ihram, mencukur rambut, memakai wangi-wangian, termasuk yang lain-lainnya. Nah, sementara kami ini mungkin seperti haji tamattu gitu ya. Jadi insya Allah
eh, insya Allah untuk kami mikotnya dari Mekah atau dari Tanaim, dan kami ke Nadam Pak Haji atau jamaah, jadi kami ke Nadam 1 ekor kambing seperti itu. Karena memang ini juga mungkin ilmu baru, jadi kita juga butuh fatwa dari MUI atau dari ulama-ulama Arab Saudi. Sementara ini dari Ampuri asosiasi itu, bagi teman-teman yang tidak mikot di pesawat, berarti nanti mikotnya di Tanim atau di Mekah dan nanti kena dam. Ya teman-teman, untuk keberangkatan ini memang kebanyakan perwakilan travel ya. Jadi sifatnya edukasi atau setelah ini nanti mungkin akan ada hal-hal yang disempurnakan mengenai SOP dan lain sebagainya. Jadi belum bisa juga travel memberikan harga untuk paketnya berapa gitu, karena memang luar biasa banyak komponen kenaikan dari pajak, kemudian hotel, kemudian juga bus. Karena memang misalkan untuk bus itu dari 100% kursi yang boleh diisi hanya 50%-nya. Ya teman-teman, dulu ini di bawah ini adalah tempat favorit untuk kita jajan ya, kita nongkrong, kita ngadem ya. Kalau kepanasan mampir ke Bin Daud ya, atau Money Changer. Bahkan juga di sini banyak makanan gratis untuk duafa ya. Tetapi sekarang semua tutup, tidak ada yang buka. Ya kuasa Allah ya, kuasa Allah bisa seperti ini ya. Ini adalah rekayasa Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Harusnya menjadikan kita semakin meyakini Allahu Akbar, bahwa Allah adalah yang maha besar, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di hotel, di kamar. Ya, teman-teman yang akan berangkat berikutnya, siapkan logistik yang banyak ya. Karena itu tadi, di sini nggak ada restoran, nggak ada yang jual makanan, jadi kami makan menunggu kiriman dari catering, di mana makannya ini tidak ada prasmanan ya, nggak ada prasmanan, jadi kami dikirim. Yang jadi ujian adalah karena memang ini 200 sampai 300 dan lantainya berbeda-beda, jadi sampai ke kami di lantai 8 itu agak lama. Misalkan sarapan harusnya jam 7, jam setengah 9 baru sampai. Alhamdulillah ya, alhamdulillah masih dapat rezeki makan. Jadi bawa makanan, roti ya, roti yang awet-awet, biskuit gitu ya, kopi, indomie, atau mungkin pop mie. Untuk pakaian jangan banyak-banyak ya, karena memang kita 3 hari di kamar aja, nggak perlu banyak baju yang dicuci ataupun nggak ada baju yang kotor. Ya silahkan kalau ada pertanyaan, komen ya, tulis, kita sharing di sini. Jemaah sekalian, memang umroh ini apa ya, sesuatu yang membuat kita kecanduan, ketagihan ya. Biasanya yang sifatnya hawa, kecenderungan itu, keinginannya berlebihan adalah kepada dunia. Misalkan Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah, kecintaan kepada anak-anak, kepada emas perak ya, kepada dunia. Ini cerita menarik dari salah satu jamaah yang secara dia kemarin mau ke Bali ya, mau ke Bali kan harus rapid test. Katanya saya nggak jadi ke Bali gara-gara harus rapid test, takut. Nah ketika ada umroh harus di swab, malah nggak takut. Kenapa? Karena saking rindunya, saking kepengennya pergi ke Baitullah.
memang Nabi Ibrahim itu berdoa dalam Al-Quran surah Ibrahim itu bahwasannya, ya Rob, aku menempatkan anak dan keturunanku di sebuah lembah yang sangat kering, tidak ada pohon-pohonan, ya, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada makanan. Maka Nabi Ibrahim berdoa, berikanlah rezeki kepada penduduk tempat ini, ya. Kemudian mereka datang berduyun-duyun untuk tawaf, untuk haji, untuk sholat 5 waktu, tahwi ilaihim, di mana mereka saya kurang paham Pak Haji, di mana semua orang yang pernah pergi ke tempat ini tahwi ilaihim, memiliki hawa, ya, memiliki kecenderungan yang berlebihan, ya, sehingga ada rasa ketagihan, kecanduan. Hal ini mungkin di luar nalar kita. Siapapun orang yang pernah ke tempat ini pasti ingin kembali lagi. Kenapa? Karena itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Masya Allah, sekarang juga masih berebut tiket untuk bisa pergi besok hari. Dan teman-teman yang dapat tiket, dapat visa, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertunda, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Nah, saya bersyukur kepada Allah termasuk yang diundang oleh Allah datang ke tempat ini di pembukaan umroh perdana ini. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal baik, amal jariah, untuk senantiasa mengabarkan berita-berita perkembangan SOP umroh selama new normal, sehingga teman-teman yang sudah ada dana, ada rezeki, niat umroh di masa pandemik ini punya jawaban atas kekhawatiran-kekhawatiran. Dan insya Allah semua akan saya share di Facebook. Ya, saya sengaja bikin tema dari mulai keberangkatan, di bandara, di pesawat, kemudian di Jeddah, di imigrasi, kemudian di bis, di hotel, semua saya share, baik itu foto maupun video-video, agar menjadi mungkin sedikit ilmu, walaupun tentu tidak sempurna ulasan-ulasannya saya sampaikan, tetapi itu semoga jadi jawaban. Jadi intinya bismillah aja. Kalau memang sudah nanti paket dibuka, rezekinya ada, bismillah aja. Kalau memang Allah menghendaki mengundang kita, yakinlah semua adalah terbaik untuk kita. Ya Mas Alfi nih, tempat sholat kita di sini dulu ngadem nih, tempat ngadem Ramadan. Nah, Bang Pepen, Bang Mus, Bang Hendro. Sekarang sepi banget, sepi. Toko-toko tutup, mal-mal tutup. Termasuk juga money changer, infonya juga tutup. Jadi teman-teman yang mau berangkat nanti sebaiknya tukar di mana, di bandara atau di Indonesia. Ya, ini sepi banget, nggak ada orang. Kalau malam gelap. Dulu ini Masya Allah, kalau normal semua lampu menyala, artinya ada penghuninya. Sekarang gelap gulita. Dan info dari Arab Saudi bahwa yang diundang ke sini baru 2 negara, yaitu dari Pakistan dan dari Indonesia. Dari Pakistan hanya 28 orang, dari Indonesia kemarin hampir 280. Jadi di pesawat juga sebenarnya tidak ada pembatasan, kapasitas. Adapun kosong karena memang hari pertama itu banyak kendala, misalkan PCR-nya nggak keluar atau tiketnya kehabisan. Bahkan juga mohon maaf, ada yang sudah punya visa, punya tiket, ternyata hasil swabnya positif COVID-19 sehingga batal berangkat. Ya, hotel kosong semua, kosong. Satu hal yang mungkin ini kabar gembira Masya Allah, yang saya mungkin setelah beberapa kali umroh tuh merasakan hal yang berbeda. Dimana kalau dulu kita nggak ada penyambutan, orang imigrasi mungkin juga jarang senyum, jarang menyapa. Sekarang semua bilang selamat datang, marhaban, welcome, selamat datang
sampai kami itu dikasih coklat, dikasih bunga ya, bunga mawar gitu ketika di bandara, ketika di hotel. Artinya apa? Bahwa selama ini mungkin Allah berikan limpahan rezeki kepada penduduk Mekah lewat umroh dan sebagainya. Nah, setelah pandemik ini kan, mohon maaf, berapa ribu orang karyawan hotel, bahkan mungkin orang-orang kaya yang punya hotel tidak ada pemasukan. Jadi kami datang kemarin itu, betapa berharganya orang-orang yang umroh yang selama ini mungkin jadi sumber kehidupan buat mereka, buat orang Mekah, bahkan buat negara Arab Saudi. Jadi Masya Allah, ini hal yang berbeda adalah keramah tamahan yang selama ini susah ditemukan. Jadi di bandara nggak ada rasa tegang atau gimana, semua disambut gitu ya, semua disenyumin, semua disapa, bahkan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Karena memang dari Pangeran Muhammad bin Salman ini, mungkin pos-pos yang selama ini digunakan oleh orang non Saudi akan dipakai oleh anak-anak Saudi. Misalkan catering udah mulai orang Saudi, termasuk juga supir-supir, termasuk juga tour leadernya dari Saudi ya, TL-nya dari Saudi atau mutawifin dari Saudi. Dan di bandara juga sudah banyak perempuan yang menjadi petugas di imigrasi, yang menyambut, yang bagian keamanan dan sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami belum tahu nanti seperti apa kegiatannya. Yang jelas pokoknya sekarang samina wa atona, kami harus stay di hotel. Iya Mbak, infonya dari KJRI itu baru 2 negara, Pakistan itu pun hanya 28 orang, Indonesia kemarin 280-an. Dokumen yang sangat berharga ketika sampai di Jeddah yang ditanyakan selain paspor adalah pertama itu hasil PCR ya, hasil PCR baik itu yang soft file maupun yang hard copy-nya atau kertasnya. Yang bagus memang ada kertasnya, karena tidak perlu nanti salinan. Saya kemarin kebetulan soft file, jadi diberikan salinan oleh kesehatan, ditulis nama dan ada tandanya gitu. Yang kedua adalah disclaimer ya, pernyataan-pernyataan ngisi biodata bahwa kita siap untuk memenuhi protokol, dan kalau terkena misalkan positif harus siap dikarantina dan sebagainya, dan itu dokumen yang sangat penting. Nah, untuk disclaimer dan formulir itu diserahkan ketika kita berada di pesawat, dibagikan nanti diserahkan ketika sebelum imigrasi. Oh, ada sesepuh kita, Master Doni Hardia. Sabar ya Mas Doni, Pak Doni, insya Allah nanti diperpanjang umurnya jadi 70 tahun. Sudah Pak Haji, saya itu di Facebook saya sudah saya share part 1, part 2, part 3 dan semua berseri insya Allah sampai kepulangan, insya Allah mohon doanya. Berikut dengan video-videonya. Karena memang saya sendiri adalah utusan dari travel yang harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ingin tahu ataupun akan berangkat, termasuk juga dari teman-teman perwakilan daerah gitu. Dan nanti akan lebih lengkap nanti gelombang kedua mungkin besok ya, besok berangkat jam 11 siang. Ya seperti ini teman-teman, jadi saya di hotel aja. Banyak juga jamaah yang bertanya, boleh ke Masjidil Haram nggak boleh, jadi nggak boleh, dilarang, pokoknya dilarang keluar hotel gitu aja, dilarang keluar hotel. Dan kalau ketahuan dendanya juga luar biasa besar banget. Bahkan infonya kalau ada yang melanggar itu akan diisolasinya, dipindahkan dari hotel ini
ya amit-amit ya dipindahkan ke hotel yang lebih jauh dari sini. Makanya harus tunduk patuh sama peraturan yang ada di sini, karena itu kan sudah buat pernyataan di awal, disclaimer itu. Nah, nanti gak tahu ya kalau sudah hari ketiga seperti apa, apakah bebas atau seperti apa, saya juga belum bisa jawab. Yang jelas semua jamaah umroh harus mendownload aplikasi yaitu Tawakalna. Tawakalna itu semacam aplikasi untuk memantau jamaah, ya jamaah sehat maupun jamaah yang terkena gitu. Jadi itu semacam apa ya, semacam peta dimanapun kita berada kita terlacak. Saya kan udah ngisi tuh data dan lain sebagainya, paspor dan segala macamnya. Dimanapun saya berada itu akan ketahuan. Makanya jamaah nggak boleh kemana-mana karena akan terlacak oleh aplikasi Tawakalna. Nah, kemudian dari aplikasi Tawakalna itu connect ke I'tamarna atau Itmarna, aplikasi untuk bisa masuk Masjidil Haram. Nah, saya sudah coba login tapi belum bisa, server error keterangannya. Karena di situ kan ada keterangan untuk penduduk, untuk negeri Teluk, dan untuk pengunjung umroh. Nah, untuk pengunjung umroh belum bisa masuk. Wallahu alam, saya belum tahu. Nanti insya Allah kalau sudah ada kabar untuk aplikasi ini, untuk bisa, katanya kan untuk bisa sholat harus ngantri atau dapat nomor dari aplikasi I'tamarna atau Itmarna. Nah, seperti itu. Saya sholat munfarid aja karena kan ini jaraknya nggak bersambung, lebih dari 200 hasta. Kecuali mungkin kalau Ramadan kan jamaah meluber ke sini, bersambung, mungkin masih bisa. Seperti Ramadan kemarin banyak juga kan yang kita sholat di lobi hotel atau di hotel. Nah, sekarang ini kan mohon maaf, kalau kita lihat ke bawah dulu, mau zuhur mau asar apalagi kalau malam penuh di sini ya. Kalau sekarang nggak ada yang sholat di sini, semua di dalam masjid di sana. Jadi sholat munfarid tapi berjamaah dengan teman sekamar. Jadi belum tahu nanti setelah 3 hari seperti apa, dan untuk umrohnya juga belum bisa saya kasih gambaran. Nanti setelah itu sholatnya bagaimana belum bisa kasih gambaran. Nanti kalau sudah, nanti semua saya akan share dengan semacam diary gitu ya. Ya sedih, senang. Ya senangnya bisa ke sini, sedihnya ya sepi seperti ini. Hal yang sangat asing. Ya. Ini terowongan di bawah. Kalau kita mau ke masjid biasanya sampingnya Jam Tower kan, ternyata udah habis itu ditutup, geser lagi ke bawah sini. Jadi ini kawasan Jabal Umar, ini yang ke arah Darut Tauhid. Hotelnya kan memanjang tuh, Jalan Ibrahim Khalil atau Misfalah ya, area Misfalah. Biasanya jamaah Pandigo itu kan area Misfalah. Sini sekarang jam 1:15. Cuaca di luar rupanya panas ya, sekitar 30 sampai 40 derajat. Ya. Banyak sih yang lalu lalang tapi nggak tahu mereka siapa, jamaah atau penduduk lokal. Mungkin teman-teman yang di rumah ada TV bisa melihat apakah ada yang tawaf atau enggak. Kalaupun ada yang tawaf, kemungkinan adalah mereka penduduk lokal ya, kalaupun ada yang tawaf atau yang umroh. Karena yang gelombang 1 November ini belum ada yang proses umroh. Oke, cukupkan sampai di sini.
Insya Allah semua akan saya bagikan pengalaman ini, dan juga doakan untuk saya jamaah yang lain tetap sehat, karena nanti juga kepulangan di PCR lagi untuk memastikan kepulangan ke Indonesia bebas COVID-19. Kalau ada yang positif bagaimana belum tahu. Yang jelas kita berdoa dan saling mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.